Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Em, Alhamdulillah kali ini saya RS Syarifahania akan menyampaikan sedikit tentang kalbu dan tanggung jawab perspektif filsafat pendidikan Islam. Kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh beliau, dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Bahrul Ilmi SAG MHum. Kemarin selama 1 bulan hampir ya, itu saya mendapat didikan dari beliau, eh, dan saya akan mencoba mereview sedikit apa yang saya ketahui tentang kalbu dan tanggung jawab. Baik, NIM saya 2241054. Siapa tahu penting ya. Oke ya, coba. Eh, ini apakah kalian pernah mendengarkan sebuah lagu yang cukup unik ya, karena kita berkaitan dengan hati, begitu dengan kalbu. Saya kok langsung ting gitu dengan lagunya Dewa, yaitu tentang rahasia seorang perempuan. Itu tekennya menyuruh kita itu untuk menyentuh mereka tepat di hatinya. Ingat ya lagunya? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Gitu. Mereka akan jadi milikmu selamanya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Gitu. Nah, mengapa kok penting sekali kita menyentuh hati seseorang? Ini jadi ini saya ini ya saya siapapun itu ya, eh, karena ini kebetulan si Ari Lasso gitu ya, laki-laki yang ingin menyentuh hati perempuan. Sebenarnya seorang guru pun juga seharusnya bisa menyentuh hati muridnya, gitu ya kan? Ya, pedagang bisa menyentuh hati pelanggannya. Itu seperti itu semua manusia saya kira. Seperti itu ya. Atau ada juga hmm, dalam lagunya Hadis Hadijah ya, yang berjudul Yasir Lana, itu juga eh, ada kata-kata Hana apa? Iftah lana kulubana gitu. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana gitu ya. Nah, ini iftah kulubana, iftah kulubana ala tilawatil Quran. Intinya titik poinnya di situ ya yang akan saya garis bawahi atau saya stabilo ya. Jadi buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Itu seperti itu. Nah, jadi kolbun di sini, kolbun di sini artinya adalah hati. Nah, tetapi apakah ini sama seperti hati ayam, hati kambing yang disembelih, atau hati hewan ya, hati semua hewan gitu, atau tidak? Sama atau tidak? Ya kan, ada beberapa hadis tuh yang eh, apa? Jika kita berdosa maka hatinya kita akan banyak titik-titik noda hitam seperti itu ya. Tetapi ketika kita menyembelih ayam atau kambing, apakah di sana ada bintik-bintik hitamnya? Ya, itu sebagai dosa dari si hewan tersebut. Tapi ternyata tidak. Ya, ada tidak ya? Yuk, kita kita kulik nanti ya lebih dalam lagi ya di telaah pustaka. Ini salah tulis, harusnya di sini telaah pustaka dan pembahasan kali ini. Oke, menarik sepertinya ya. Eh, iya ini.
Ketika tadi saya menyampaikan lagu yang berkaitan dengan hati, gitu ya. Eh, dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali yang berkaitan dengan hati. Tapi yang jelas di sana ada perintah bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Gitu ya. Sadaqallahul Nadim. Ingatlah, ingatlah apa tadi? Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mengingat Allah dalam hal ini dalam berzikir ya. Ya, seperti eh, kalau saya tuh sekarang lagi senang banget ini yang sholawat Jibril itu ya. Sallallahu ala Muhammad gitu ya. Itu rasanya adem gitu ya. Hati menjadi tentram seperti itu. Nggak inget deh mungkin kalau kita masih punya berasnya mau habis gitu. Gitu. Oke, baiklah ya. Eh ya, karena penjelasan atau materi tentang kalbu dan tanggung jawab itu sangat luas sekali ya. Maka di sini saya akan menyampaikan sedikit ya, sedikit tidak semua nanti karena waktunya sempit. Bagaimanakah sih sebenarnya kalbu dan tanggung jawab dalam perspektif Islam? Kemudian bagaimana pandangan ulama-ulama klasik seputar masalah ini? Kemudian yang ketiga, apakah konsepsi kalbu dan tanggung jawab mengalami perubahan setelah adanya penemuan-penemuan terbaru dalam bidang sains dan teknologi? Nah, rasanya ini menarik sekali ya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, ini secara etimologis ya untuk mengawali pembahasan mengenai kalbu, konsep kalbu ini dan tanggung jawab ya perlu diuraikan sih sebenarnya ya tentang penggunaan kedua terminologi ini dalam konteks kebahasaan ya. Dalam kamus merujuk pada KBBI ya sekarang ya, KBBI yang kelima ya. Kalbu itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Itu kalau dalam KBBI. Tapi hati itu selain mempunyai arti biologisnya liver ya, liver kan, juga mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang ada di dalam tubuh orang yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-pengertian atau perasaan-perasaan seperti itu. Nah, sedangkan secara etimologisnya bisa disimpulkan bahwa kalbu itu bisa melakukan aktivitas berpikir sekaligus merasa. Jadi, nah, sedangkan dalam bahasa Inggris ditemukan bahwa kalbu itu adalah tempat bersemayamnya hati nurani manusia. Nah, penyebutan kalbu dalam Al-Quran itu banyak ya, ada 144 kali. Dan penggunaan kalbu selalu identik dengan emosi dan akal pada manusia. Padahal kalbu itu punya arti lebih spesifik dari hanya sekedar nafsu ya sebagai penggerak naluri atau biologi saja, yaitu hanya terbatas pada bagian yang disadari. Hmm. Ada banyak sekali di antaranya kata kalbu dalam surat Asy-Syura ayat ayat 89 ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, itu artinya ya ada hati di situ. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 7 juga. Nah, secara lugawi kalbu itu mempunyai arti arti aslinya itu sebenarnya jantung. Dan ini sejalan dengan hadis di atas bahwa saat jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Nah, namun sebaliknya, jika jantung kita biarkan kotor, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan menjadi biang penyakit. Secara hakiki,
kalbu itu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Ya. Namun saat seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Sekarang saya bertanya, apakah ada hati yang keras ketika disembelih? Contohnya ayam, kambing, sapi, begitu. Sebenarnya itu apa? Kebanyakan mayoritas itu masih lembek-lembek gitu ya. Ya, sangat sedikit sekali yang mungkin parah sekali. Eh, tapi secara realnya itu saya belum pernah lihat ketika disembelih itu keras seperti itu, kemudian hitam karena saking banyaknya pecah-pecah hitam itu saya belum pernah melihat. Jadi eh, kalau menurut saya itu lebih ke sir atau tidak berwujud seperti itu. Kalau untuk kalbu. Nah, kalbu menurut Sufi itu dimaknai pula sebagai sebuah latifah sensor yang tak punya bentuk fisik sebagaimana kita memahami hal itu. Ya, coba perhatikan hati hewan yang kita sembelih, kan itu tidak ada bercak hitamnya ya, atau karena kemaksiatan yang hewan itu lakukan. Saya belum pernah menemui ada hewan, ada apa, hati yang bercak-bercak hitam secara kasat mata terlihat seperti itu ya. Nah, hal ini sesuai seperti apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan bahwa jika kalbu itu adalah ruh, akal, atau nafsu. Nah, daging hati, daging gitu ya, seiris atau segumpal hati itu bukan termasuk kalbu. Gitu. Nah, selanjutnya lebih dalam lagi dikulik oleh beliau, Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa kalbu itu laksana cermin yang ajaib yang bisa menangkap sesuatu yang ada di luarnya. Nah, untuk bisa menangkap dengan bagus, itu maka hati juga harus bersih dan dari berbagai macam dosa. Gitu. Menurut beliau, Imam Al-Ghazali, kalbu itu bisa berarti dua macam. Kalbu yang dalam arti jasmani dan kalbu dalam arti rohaniah. Nah, hati dalam arti rohaniah itulah yang merupakan inti dari manusia. Nah, kalbu dalam pembahasan Imam Ghazali itu bukan kalbu dalam pengertian jasmaniah yang berupa benda sebagai alat yang terletak di dalam dada kiri orang ya, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jantung mungkin ya. Pengertian mudghah sebagai daging dan kalbu sebagai zat yang halus yang tak terlihat oleh mata, yang memiliki fungsi berpikir dan memahami sesuatu merupakan pendapat sebagian besar ulama, ya, termasuk Imam Ghazali. Jadi fungsi kalbu menurut pengertian agama ya bisa generalisir bahwa itu Islam itu amat berbeda dengan fungsi jantung dalam dunia kedokteran. Ya, jadi kalau ini saya sepakat. Jadi itu memang sesuatu yang berbeda ya. Oke, nah ini. Jadi beliau itu Imam Al-Ghazali itu menyimpulkan bahwa letak kalbu itu ada di dalam daging jantung dalam wujud yang sangat halus, robaniyah, ruhaniyah, dan mempunyai keterkaitan dengan fisik jantung. Memang ada kaitannya, tetapi tidak 100% seperti itu. Kalbu itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada orang yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang amat krusial dan utama. Sebab kalbu itu berfungsi sebagai penggerak dan pengontrol anggota tubuh lainnya. Seperti itu. Kok dari tadi ngomongnya Al-Ghazali, Al-Ghazali terus? Sebenarnya siapa sih Al-Ghazali? Nah, ya. Al-Ghazali ini sebenarnya tokoh fenomenal ya, yang lagi update gitu mengerti. Tapi mulai dari abad pertengahan sampai sekarang gitu ya, itu masih selalu dipakai pendapat-pendapat beliau. Nah,
eh, beliau itu meneruskan tokoh filsuf Muslim yang generasi awalan ya, ya kayak Al-Kindi. Al-Kindi itu kan wafatnya tahun 870 Masehi kan, Al-Farabi dilanjutkan oleh Al-Farabi, kemudian oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus. Nah, itu. Eh, Nah, pada generasi pertengahan itu dilanjutkan oleh beliau Al-Ghazali. Gitu. Nah, mereka itu adalah tokoh yang memikirkan hakikat jiwa orang sebagai saluran dalam mencapai pengetahuan ya. Seperti Ibnu Sina dan Ibnu Haldun itu, mereka membuat tahapan berpikir dari akal seorang manusia. Nah, kalau Al-Ghazali sama Ibnu Taimiyah ya ini salah. Selain berbicara tentang akal, juga membahas kalbu yang mempunyai fungsi hampir sama dengan kolbu dengan kolbu ya. Nah, Syekh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ini seorang Al-Atas nih, seorang Muslim kontemporer ya dari Malaysia, itu menegaskan bahwa memang ada kemampuan psikologis dan proses kognitif dalam jiwa orang yang disesuaikan letaknya sesuai dengan peran Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Disesuaikan dengan letaknya, ya letaknya sesuai dengan perannya. Nah, itu ya. Gagasannya mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang didasarkan pada metafisika dan epistemologi yang jelas adalah titik kulminasi beberapa konseptualnya yang tertuang dalam Prolegomena-to-the Metaphysics. Di kelebihan dari Al-Abbas ini dibandingkan sarjana muslim kontemporer lainnya, itu keakuratannya memahami penyebab utama kemunduran umat Islam. Jadi kemunduran umat Islam yang terjadi beruntun sejak abad belakangan ini itu disebabkan oleh kerancuan ilmu dan lemahnya penguasaan umat terhadap ilmu pengetahuan. Itu seperti itu. Memang benar sih ya, benar nggak sih? Iya, karena memang ada sebagian yang berpendapat bahwa kita itu harus fokusnya ke akhirat gitu kan. Tidak usah mempelajari ilmu dunia gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa uh, tidak perlu menggunakan apa, cukup memikirkan akhirat maka nanti dunia akan mengikuti seperti itu kan. Nah, ya, itu mereka mungkin memaknai hadis-hadis itu akhirnya menjadikan mereka lalai. Ya, karena sebenarnya ketika kita mempelajari ilmu umum pun itu juga kita sebenarnya dalam rangka untuk berbeda juga sama. Nah, itu tentang kolbu ya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang tanggung jawab. Sedikit sekali ya, makanya saya tadi katakan sedikit sekali. Ya, itu suatu konsep tentang kewajiban dan hak partisipasi setiap orang untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan memberikan respon terhadap problematika sosial. Respon tersebut tergantung dari tingkat kesadaran masing-masing. Makin tinggi tingkat kesadarannya, maka makin cepat respon yang diberikan. Sebaliknya, makin rendah tingkat kesadarannya, maka makin pelan memberikan respon. Kalau saya sih menyempitkan ini atau intinya seperti itu ya. Intinya itu sebenarnya gini, ada kaitannya dengan kolbu ya. Ketika kolbu seseorang itu baik, maka dia pasti mempunyai eh, sisi atau nilai tanggung jawab yang lebih baik lagi juga. Jadi apa namanya itu berbanding lurus kayak. Seperti itu. Nah, kalau kata tanggung jawab dalam KBBI itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ya, sehingga bertanggung jawab. Kalau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu berkewajiban menanggung, memikul,
menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi wujud dari memang sadar sih punya kewajiban, misalnya kewajiban bermasyarakat, kewajiban ke sesama tetangga misalnya ya, sosialnya seperti itu. Itu tanggung jawab. Nah, ya. Jadi ini baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini usaha sadar ya, usaha sadar orang ya. Karena bertanggung jawab. Misalnya saya membuang sampah, apa sih kewajibannya? Ya saya membuang sampahnya di tempat sampah dong, masa berantakan. Seperti itu. Jadi itu usaha sadar orang kan? Iya. Ada yang tidak disengaja ada. Ketika dia membuang sampah sembarangan, akhirnya kan dia sama teman dibilangi gitu kan. Dibilang, itu buang sampahnya kok berani, kok sembarangan gitu misalnya ya. Atau menyebabkan banjir. Orang-orang pada ngomong, kamu sih buang sampahnya. Nah, seperti itu. Jadi itu usaha yang sadar ya, dan disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Nah, kalau tanpa memiliki rasa tanggung jawab, maka orang tidak bisa menjadi pemimpin. Gimana mau jadi pemimpin, wong orang dia tidak mau bertanggung jawab, ya. Nah, dalam memaknai tanggung jawab ini, di dalamnya otomatis ya, ada keberanian mengambil resiko terhadap tantangan, hambatan, atau rintangan yang akan menghalangi tercapainya pekerjaan-pekerjaan yang dipikul dengan sebaik-baiknya. Nah, orang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kepemimpinan ini, udah bilang kepemimpinan ya. Jadi gini, kalau misalnya gini nih, eh, jadi ketua kelas misalnya ya, ketika dia mengambil sebuah keputusan, dia kan otomatis harus mengambil sebuah keputusan misalnya ada masalah, eh, misalnya si A menyobek bukunya teman gitu. Nah, otomatis si ketua kelas kan harus membuat keputusan yang berani, eh, mengambil resiko, ada yang suka dan ada yang tidak suka dari teman-temannya itu. Seperti itu. Nah, itu ada unsur keberanian di situ. Oke, yang tadi menyobekkan buku, tolong belikan buku baru lagi ya. Nanti itu buku yang sobek buat kamu aja deh, nggak apa-apa. Seperti itu misalnya. Nah, itu kan sebuah keputusan yang menyobek. Lah, cuma sobek sedikit kok. Nah, komplain kan gitu. Nah, terus kemudian yang eh, di berarti itu apa si ketua kelas berani menerima kebencian ya resikonya kan begitu resiko dari tapi kalau kebetulan memang menemui teman yang baik yang memang legowo sih alhamdulillah tapi kalau memang nggak menerima cuman begitu aja kok disuruh beli ini itu suruh membelikan yang baru nah itu ya jadi di situ ada unsur keberanian itu yang ingin saya tekankan sebenarnya ya. Nah, tanggung jawab ini dibedakan menurut keadaan ini ya, tapi ya, atau hubungan yang dibuatnya gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa jenis tanggung jawab, ada 5 di sini. Ya, yang pertama itu tanggung jawab terhadap Allah, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab keluarga ya, itu merupakan masyarakat kecil kan. Nah, itu keluarga itu kan terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak gitu ya. Nah, di situ ada tanggung jawab juga di situ. Nah, yang keempat tanggung jawab terhadap masyarakat ya. Jadi yang paling sempit itu yang paling kecil, kemudian itu privasi sekali itu yang sama Allah, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian terhadap keluarga ya, keluarga terhadap masyarakat. Nah, yang umum itu yang kelima adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Itu seperti itu intinya. Nah,
dalam diri orang itu sebenarnya melekat tiga peran pokok yang harus dimainkan dalam kehidupan ya. Peran sebagai seorang abdun ya, abdunya Allah. Kemudian ya hamba lah, sebagai hambanya Allah apa sih perannya, tugasnya, kewajibannya kan ada hak dan kewajiban yang di situ ya. Kemudian ada peran orang sebagai makhluk sosial dan peran orang sebagai khalifah fil ard. Nah, peran yang pertama itu merupakan landasan utama dalam menjalankan peran yang kedua dan ketiga. Kalau peran pertamanya bagus, insya Allah untuk menjalankan peran yang kedua dan ketiganya juga bagus seperti itu. Ya, ada banyak juga sih sebenarnya ayat-ayat Al-Quran tentang tanggung jawab ya. Nah, eh, ketika bilang tentang tanggung jawab itu saya ingat dengan kisahnya Umar ya. Umar itu kan Masya Allah sekali ya ketika dia menjabat sebagai khalifah, eh, dia sampai menahan lapar ya, mendahulukan umatnya. Dia sampai memanggul sendiri gandumnya seperti itu. Diantarkan ke rumah-rumah warganya yang miskin ya. Bahkan ia rela keluarganya itu hidup serba kekurangan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya tentang pengelolaan kekayaan negara. Itu subhanallah sekali. Insya Allah. Ya, baik. Eh, ada beberapa kesimpulan, tapi yang akan saya share di sini adalah tentang eh, dua saja ya. Itu kalbu yang baik itu akan memiliki sikap tanggung jawab yang baik pula. Kemudian tanggung jawab merupakan keharusan untuk melakukan semua tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya atau dimilikinya. Nah, tanggung jawab itu merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul karena seseorang telah menerima wewenang. Maka dari itu, antara wewenang dan tanggung jawab juga harus seimbang. Seperti itu. Pun ketika di zaman yang tambah ke sini, saya kira malah lebih berat ya tantangannya ya, sains dan teknologi ya, eh, antara keinginan menyelamatkan hutan dengan mengeksploitasi hutan seperti itu ya. Itu kan tanggung jawabnya sekarang ini tantangannya lebih besar dari zaman dahulu. Ya, sudah terbayang keuntungan yang sekian 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 gitu jika bisa memanfaatkan hutan, memaksimalkan, mengeksploitasinya maksudnya. Seperti itu. Itu tantangannya lebih luar biasa lagi, tanggung jawabnya lebih berat lagi, semakin ke sini semakin berat. Tetapi nggih, memang di situ tujuannya Allah itu ya memberikan cobaan itu untuk memilah manakah umatnya yang betul-betul bisa menjalankan dengan yang tidak. Seperti itu. Ilaliko ya. Nah, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertanggung jawab gitu ya. Amin. Dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.